Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Khairon Muhammad Arif, MA MED, yang beliau ini adalah seorang akademisi, kemudian praktisi dakwah, kemudian juga merupakan sekjen dari organisasi yang sangat besar, yaitu Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk membersamai kita, tentu untuk membahas yang sedang hangat nih Syekh. Saat ini kita sering mendengar bahwa moderasi Islam atau Islam yang moderat. Padahal kan kalau kita lihat gitu kan, kalau kita tinjau sedari awal tuh Islam tuh rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin gitu kan, bukan, bahkan rahmatan lil mukminin pun juga enggak, rahmatan lil alamin. Ini sebenarnya sudah menandakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat moderat. Ini mungkin bisa kita bahas ya. Silakan sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi atau wasatiyah memang salah satu karakteristik utama ajaran Islam. Banyak ayat yang menjelaskan tentang wasatiyah dalam Al-Quran dan dalam hadis, karena memang tidak bisa dipisahkan antara Islam dan wasatiyah atau moderasi. Wasatiyah, moderasi dalam bahasa Inggris itu adalah menghindari sesuatu yang ekstrim. Sebenarnya kata moderasi itu tidak mewakili wasatiyah, sebenarnya tidak semuanya mewakili. Karena wasatiyah dalam Islam lebih luas. Dia bukan menghindari keekstriman atau berada pada jalan tengah. Tapi wasatiyah dalam Islam adalah al-adalah, keadilan, tawazun, keseimbangan, bahkan al-hikmatu wal istiqamah, sesuatu yang bijak, arif dan konsisten pada satu sikap yang adil itu. Para filosof, baik filosof Barat maupun Timur, Timur ini maksudnya dari Islam, filosof Yunani dan sebagainya, mengatakan memang secara logika, fakta, bahwa posisi yang paling bagus itu adalah posisi tengah. Posisi tengah, seimbang, proporsional. Maka semua alam semesta ini juga dibangun dari keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Ya, bagaimana bumi ini Allah ciptakan memang seimbang dan proporsional. Sehingga sikap paham dan sikap moderat atau wasat ini itu kebutuhan manusia gitu loh. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Kita harus moderat dalam hidup ini. Gak bisa ekstrim kanan atau ekstrim kiri gitu. Kapan kita ekstrim kanan, itu akan merusak tatanan. Lahirlah orang terorisme, radikalisme dan seterusnya itu melawan sesuatu atau melanggar sesuatu yang sudah disepakati dan seterusnya. Ekstrim itu nggak bagus dalam Islam. Makanya, dan ekstrim kiri juga nggak bagus. Terlalu kiri juga terlalu mengandalkan logika, pikiran dia, ya. Terlalu kanan juga. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran mengajak kita manusia ini, karena Islam rahmatan lil alamin sebagaimana disampaikan tadi. Kata Allah, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai para ahli kitab, maksudnya agama-agama terdahulu, agama-agama samawi yang ada sekarang. Itu Islam memerintahkan, Allah memerintahkan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Nah dari sinilah konsep Islam moderasi beragama itu memang perintah Allah itu. Dalam kita beragama, agama apapun, ya, beda moderasi Islam. Moderasi Islam ajaran Islam yang moderat, wasati, adil, seimbang, proporsional. Kalau moderasi beragama adalah sikap, paham dan sikap
warga Indonesia atau warga dunia dalam menyikapi agamanya, memahami agamanya harus moderat dan wasati tadi, adil, seimbang. Nah, ini antara wasatiyatul Islam dan moderasi beragama. Lalu kemudian kita bertanya gitu, kalau wasatiyah itu bukan berarti kita itu pelin-pelan atau ya oportunis gitu, selalu berada nggak di kutub A, nggak di kutub B gitu, hanya menghindari masalah gitu, berada di tengah. Wasatiyah tidak seperti itu. Wasatiyah makanya di antara prinsip wasatiyah tadi, dari 4 prinsip tadi ya, adil, tawazun, proporsional, pertengahan, dan istiqomah ya, tadi, konsisten tadi. Yang terakhir istiqomah, konsisten dengan sikap ya, walaupun bertentangan dengan pendapat-pendapat atau cara hidup lain yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dia konsisten dengan jalan itu. Sehingga moderasi itu atau wasatiyatul Islam itu bukan sikap mencari aman, tetapi sikap adil menyikapi fenomena atau permasalahan yang ada. Misalnya pembakaran Al-Quran yang sekarang terjadi di mana-mana, ada pembakaran masjid. Sikap moderat kita adalah kita konsisten dengan ajaran Al-Quran, konsisten dengan ajaran Islam, konsisten dengan keadilan, bahwa itu melanggar hak asasi orang beragama, gak boleh kemudian mengkriminalisasi simbol agama orang lain. Itu melanggar keadilan, melanggar kebebasan kita dalam mengekspresikan agama, seterusnya. Itu sikap moderat kita, adil, karena itu ajaran agama, konsisten dengan ajaran agama kita. Lalu kemudian bukan berarti dengan ajaran moderasi ini kita biarkan saja pembakaran itu, karena kita cari aman gitu, bukan begitu. Tengah aja deh, jadi antara orang bakar dan kontrak itu, kita berada di tengah, bakar seperti itu. Jadi wasatiyah adalah kita konsisten dengan ajaran agama kita, yang dimana ajaran agama kita ini adil, proporsional, tidak akan mungkin ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Gak ada ajaran itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau saya ceritakan di ruang ini atau di forum ini sangat panjang, bagaimana Nabi itu mengkondisikan, mengajar, membina, mengedukasi umat ini agar supaya wasati, moderat itu luar biasa. Ada orang yang datang, sahabat 3 orang, saya tidak mau menikah, ingin ibadah saja, bukan mau buka puasa terus gitu ya, kayak mulai setiap hari. Kata Rasulullah SAW, ente manusia ya, dan saya manusia. Nabi yang paling moderat diturunkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah SWT ke dunia itu, Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah, beliau berjual beli, semua karakter manusia itu, yang manusia biasa itu dilakukan oleh Nabi itu. Jadi dia tidak membawa karakter malaikat, tetapi dalam waktu yang sama dia bisa khusyuk, paling dekat sama Allah, tapi paling dekat sama manusia. Itu sifat karakter dan sikap Nabi SAW, sangat wasati dalam berislam. Ini yang kita ikuti, umat Islam itu mengikuti itu zaman ini sampai hari kiamat begitu. Nah, saya sudah menulis wasatiyatul Islam ini, buku saya itu sudah dibedah di mana-mana, alhamdulillah. Wasatiyatul Islam, moderasi Islam, telah komprehensif dalam Al-Quran dan Sunnah serta para sahabat dan pandangan ulama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Luar biasa sekali bahwa kita sebenarnya dalam berislam itu harus bersikap adil juga ya, adil. Kemudian ada satu hal yang memang harus menjadi pegangan itu, perbedaan itu adalah menjadi sunnatullah, dan cara untuk menyatukannya adalah dita'arufu, kita saling menghormati, kemudian mempelajari apa yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan. Sedikit tadi saya sampaikan, saya lupa. Baik. Apa perbedaan wasatiyah dan rahmatul lil alamin? Wasatiyah itu proses kita memahami dan menyikapi Islam dengan konsisten dengan wasatiyah ini, maka kita akan sampai pada tujuan agama ini, yaitu rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmatan lil alamin tanpa paham dan sikap beragama yang wasat.
yang luar biasa bahwa Islam itu intinya akan selalu relevan di setiap masa di sepanjang zaman. Untuk itu pertahankan keislaman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita terhadap agama ini dan kita terus berdakwah untuk mensiarkan kebaikan-kebaikan dan juga ajaran-ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin tentunya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Pemirsa masih tetap di sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Tunggu untuk bahasan-bahasan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah.